twice on the score sheet, but I think as a team it's important that we make 4 goals. Bikin publik respect dengarnya. Begini pernyataan Jens Raven usai tidak dipanggil Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia main Piala ASEAN Cup 2024. Pernyataan mengejutkan asisten pelatih timnas Indonesia soal kekurangan pemain timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil meyakinkan. Garuda Pertiwi Gilas habis Singapura dengan skor telak di semifinal ASEAN Women Cup 2024. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Semuanya auto kagum. Striker timnas Indonesia terang-terangan bicara gini soal Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Striker muda berbakat Jens Raven akhirnya angkat bicara setelah namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pemain yang memperkuat klub Belanda itu mengaku legowo dan memilih untuk tetap fokus memperbaiki performanya. Seperti diketahui, pemilihan striker timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 cukup mendapatkan perhatian. Shin Tae-yong memilih 3 nama yakni Arkan Kaka, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka untuk beroperasi di lini depan. Satu pemain potensial yakni Jens Raven belum mendapatkan kesempatan promosi ke timnas senior. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menjelaskan bahwa nama Jens Raven sebenarnya sudah masuk bursa pemilihan striker timnas. Namun, Shin lebih memilih untuk mengandalkan Hoki Caraka untuk ASEAN Cup 2024 ini. Hoki dianggap lebih siap dan bisa segera beradaptasi dengan pemain timnas. Karena juga Coach Shin melihat potensi yang ada pada Hoki itu masih jauh lebih bagus. Sehingga jauh lebih bagus dari sisi mental, jauh lebih bagus dari sisi pengalaman dan jam terbang. Lanjutnya, ini yang membuat Jens masih disimpan dan diharapkan masih berproses dengan Garuda Nusantara. Apalagi, waktu yang ada cukup mepet untuk mempersiapkan tim dan timnas Indonesia banyak diisi pemain baru. Saya sudah mendengar keputusan Coach Shin, dan saya sepenuhnya menghormati itu. Saya percaya setiap pelatih punya strategi dan visi tertentu. Tidak dipanggil ke timnas kali ini adalah bagian dari perjalanan karier saya, ujar Jens. Meski begitu, Jens mengaku tidak ingin larut dalam kekecewaan. Ia berjanji untuk terus bekerja keras dan membuktikan diri agar bisa menjadi bagian dari skuad senior di masa depan. Saya selalu percaya bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati. Saya masih muda, dan saya akan menggunakan kesempatan ini untuk belajar, memperbaiki kelemahan, dan menjadi pemain yang lebih baik. Tujuan saya tetap sama, yaitu bermain untuk timnas Indonesia di level tertinggi. Tambahnya, Jens Raven sendiri tampil gemilang bersama timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF U20. Dirinya juga ikut andil saat timnas U20 meraih gelar juara AFF waktu lalu. Mengejutkan, Cho Byung-guk langsung ungkap hal ini soal kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Begini katanya, asisten pelatih timnas Indonesia Cho Byung-guk mengungkap masalah yang membuat skuad Garuda tidak bisa otomatis meraih kemenangan, meski kini sudah diperkuat pemain naturalisasi. Keberadaan pemain naturalisasi tidak langsung membuat timnas Indonesia menjadi tim super tanpa kalah. Dari 6 pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, tim Merah Putih baru menang sekali. Menurut Byung-guk, saat ini timnas Indonesia berada dalam masa transisi dan selalu terjadi perubahan nama pemain yang dipanggil ke skuad nasional. Ada beberapa bagian yang sulit di dalam setiap pertandingan terkait dengan menghadapi lawan yang kuat. Sebagai contoh, sejak pemain naturalisasi secara terus-menerus datang, saya pikir tim ini ada dalam masa transisi, ucap Byung-guk dalam wawancara dengan Best 11. Ini bukan seperti kami akan bermain sebagai tim secara konsisten, tetapi para pemain berubah setiap ada pemanggilan. Jadi ada bagian yang kami harus ulang lagi. Saya pikir para pemain bisa lebih baik jika mereka bermain bersama dalam waktu yang lama.
Saya pikir jika pemain bisa bersatu, kami bisa menunjukkan performa yang lebih baik dari sekarang. Jelasnya menambahkan. Byung-guk juga menilai ada perubahan yang sedang terjadi di timnas Indonesia. Selain soal pemain naturalisasi, ada pula soal permajaan tim. Seperti saya bilang, ada periode perubahan. Sebelum saya datang ke sini, tetapi ada bagian yang telah dikerjakan oleh pelatih sampai batas tertentu, yakni perubahan generasi. Saat saya bergabung dengan tim ini, saya melihat banyak pemain muda sedang berkembang, kata pelatih yang mendapat tugas khusus memoles lini pertahanan. Saya pikir tim pelatih sudah melakukan tugas yang baik dalam membangun tim. Dan dengan kedatangan para pemain naturalisasi, saya pikir jika kami bisa melalui proses ini dengan baik, maka sepak bola Indonesia akan melangkah ke level selanjutnya. Terang Byung-guk. Aroma juara makin kerasa. Timnas wanita Indonesia sukses bantai Singapura di semifinal Piala AFF wanita tadi malam. Timnas wanita Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 3-0 pada semifinal ASEAN Women Cup 2024 di New Laos National Stadium, Senin, 2 Desember 2024 malam. Timnas wanita Indonesia mencetak gol lewat sontekan keren Claudia Schoenemann dari luar kotak 16 pada menit ke-6. Menit ke-16, serangan dari Nur Raudah belum bisa membahayakan gawang timnas wanita Indonesia. Pada menit ke-25 bola sepakan bebas Reva Oktaviani masih di atas mistar gawang Singapura. Pertandingan memasuki menit ke-30, Singapura belum bisa menyamakan kedudukan. Timnas wanita Indonesia menguasai pertandingan hingga laga masuk menit ke-40. Menit ke-45, gol kedua timnas wanita Indonesia dicetak oleh Reva Oktaviani. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan timnas wanita Indonesia. Babak kedua, memasuki menit ke-54, Singapura mencoba memberikan tekanan untuk mencari gol namun belum berhasil. Peluang Singapura melalui Nur Raudah pada menit ke-57 bisa diantisipasi kiper Laita. Pertandingan masuk ke menit ke-74, peluang dari Sydney Hopper terbuang. Menit 90+5, Oktavianti Dwi Nurmalita mencetak gol ketiga. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan timnas wanita Indonesia. Timnas wanita Indonesia lolos ke final. Di sisi lain, Kamboja bakal menjadi lawan timnas wanita Indonesia di final. Laga final menjadi laga ulangan timnas wanita Indonesia versus Kamboja. Kamboja melaju ke final setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 di New Laos National Stadium, Senin, 2 Desember 2024, sore. 3 gol Kamboja dicetak oleh Pfeiffer, 36 menit penalti, dan Kuntea, 74 menit, 90 menit. Kamis 5 Desember 2024, Timnas Wanita Indonesia versus Kamboja New Laos National Stadium. Pukul 19.30 WIB,